Aku tuh heran ya, eh, ada temen-temen, bukan satu orang, lebih dari satu orang yang jadi guru. Yang satu mau jadi guru bahasa Inggris tapi sebenarnya udah nyoba jadi guru bahasa Inggris. Yang satu jadi guru bahasa Inggris, 1 bulan dia bisa dapat 45 juta guys, muridnya sampai ratusan. Tapi ngajarnya cuma pakai WA doang, pakai voice note. Aneh banget gak sih? Tapi laku loh gitu loh. Nah, yang herannya tuh dua-dua ini tuh telepon aku, minta tolong ajarin gimana ngedesain kurikulum, karena aku kan seorang kurikulum developer, jadi yang bisa bikin kurikulum sendiri. Karena itu kan keahlian aku bertahun-tahun dengan pengalaman dan jam terbang yang udah banyak banget, jadi aku emang udah bisa banget bikin kurikulum sendiri gitu loh guys, dan itu udah diaplikasiin ke murid-murid aku selama ini, so far so good. Makanya teman-teman tahu, nggak tahu kenapa mereka kok bisa tahu gitu, nggak ngerti juga. Pokoknya ada yang telepon, misalnya, Mbak ajarin aku dong gimana bikin kurikulum. Nah, ini pertanyaan ini aku nggak bisa jawab. Kenapa? Untuk menjadi seorang kurikulum developer itu ilmu yang lebih tinggi dari sekedar kamu cuma jadi guru gitu loh. Nggak semua guru bisa membuat kurikulum sendiri. Karena apa? Banyak sekali elemen yang harus diperhatikan ketika kamu mendesain sebuah kurikulum. Ya, kurikulum dari awal sampai akhir, silabusnya gimana gitu ya, modulnya apa, bahannya apa, kayak gimana ngajarnya, lesson plan-nya, kayak itu ribet. Terus kamu juga harus perhatiin misalnya approach apa yang kamu mau pakai, misalnya dari situational approach atau misalnya apa grammar translation approach. Nah, itu kapan dipakai, untuk apa, terus latihannya kayak gimana, dari awal sampai akhirnya pelajaran itu mesti gimana, itu nggak mudah. Nah, terus udah gitu aku bilang, itu kamu perlu belajar dan perlu jam terbang. Ya, aku bilang nggak bisa kalau cuma aku kasih tahu begini, nanti takutnya salah karena itu terlalu kompleks ya, ilmunya itu kompleks. Aku bilang gimana kalau kalian berdua ini sekolah S2, aku bilang, atau kalian harus baca buku-buku tentang pengajaran bahasa Inggris gitu loh. Nih contohnya kayak gini nih guys, second language teacher education. Nah, ini boleh dibaca kalau mau baca. Ini satu buku segini tebalnya ya. Ini bahasa Inggris semua. Aku semua bacanya bahasa Inggris kayak gini. Jadi bayangin kalau misalnya kita tuh harus belajar segala macam teori, dari soal cara belajar, proses belajar tuh kayak gimana gitu kan. Terus harus mengetahui murid kita tuh kayak gimana. Jadi know your student. Jadi kalau orang bang know your customer, know your client, kita tuh harus tahu know your student dari segala-galanya, dari gaya belajarnya gitu kan, proses belajar tuh kayak gimana. Jadi membuat kurikulum itu sebenarnya adalah apa ya, kalau artis tuh stage-nya gitu, tapi di belakang stage itu, di belakang panggung itu banyak sekali elemen-elemen yang apa harus kamu pertimbangkan gitu loh. Dan itu nggak gampang ya guys, harus belajar dulu. Jadi belajar dulu teori-teori, bukan teori sih, maksudnya landasannya tuh kayak gimana gitu loh. Memang bisa sih pakai pengalaman, tapi kan lebih bagus kalau lengkap ya, pengalaman dan uh, jadi harus praktisi dan akademisi gitu loh, kurang lebih kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar ya harus rajin baca-baca kayak gini-gini gitu ya. Nggak bisa misalnya, Mbak ajarin aku, nggak bisa, terlalu kompleks gitu loh. Dan aku senang banget pada saat aku S2 itu ada mata kuliah apa, pembuatan kurikulum ya, aku dapat A gitu loh. Alhamdulillah, bersyukur banget. Kenapa guys? Karena pengalaman itu beda ya, dengan orang yang cuman teori doang, nggak ngerti prakteknya di lapangan, itu beda. Nah, kalau aku tuh udah bisa mengkombinasikan dua hal ini gitu, karena aku juga praktisi ya, aku kayak di lapangan dan juga aku kayak di akademisi gitu loh. Jadi kata dosenku, aku tuh udah pangkat lengkap. Tapi untuk mencapai titik ini, waduh, itu jungkir balik guys, harus banyak banget trial and errornya, nyoba ini. Kadang ya, nih aku kasih tau, kadang kita secara hitam di atas putih, secara kurikulum, secara silabusnya, lesson plan-nya udah oke banget,
tapi pada saat pelaksanaannya di kelas ternyata nggak jalan seperti yang kita harapkan gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah pengen serius banget jadi guru atau dosen bahasa Inggris ya, apalagi dengan murid yang sampai sebanyak itu, harusnya ada tanggung jawab moral ya kan. Seriusin lah, pelajarilah dengan benar-benar supaya kalian memberikan yang terbaik buat murid kalian. Jadi nggak ngasal, nggak ngaco-ngaco gitu loh kurikulumnya itu. Jadi jangan modal satu buku terus kalian jual ya kan, dapat duit puluhan juta padahal modalnya buku itu juga ada kunci jawabannya. Jadi nggak bagus ya, itu bukan mengajar tapi itu adalah cara menjawab soal. Kalau belajar bahasa Inggris tuh nggak bisa cuma soal doang, tapi harus benar-benar segala skillnya dihidupkan. Skill speaking, listening, reading, writing, ya kan, vocabnya, terus kemampuan aplikasinya. Jadi dia udah tahap aplikasi belum nih muridnya? Kalau cuma sekedar ngejawab A, B, C, D, itu mah bukan aplikasi, itu cara ngejawab soal gitu loh. Itu baru ke grammar doang, itu baru seperberapanya gitu loh. Itu kecil banget, itu bagian kecil lah kalau cuma bisa ngejawab soal itu ya guys. Tapi bagaimana how you can use this language gitu loh to your benefits kayak gitu, itu beda banget guys. Terus ada lagi yang namanya eloquence ya. Eloquence itu kefasihan. Nah jadi kalau udah sampai fluent doang itu belum ke eloquent. Kalau udah eloquent itu udah deh keren banget kalau kayak gitu. Jadi kalau buat yang serius mau jadi guru bahasa Inggris ya, wayahna istilahnya teh harus bermodal belajar gitu loh, belajar praktek kayak gitu, tingkatin terus ilmunya sampai setinggi-tingginya. Nah aku bilang untuk bisa jadi curriculum developer tuh emang susah, nggak semua orang bisa, dan tidak semua orang punya modal untuk bisa jadi curriculum developer ya. Jadi terus aku juga bingung gitu ya, kenapa kurikulum nasional, buku-buku bahasa Inggris nasional itu menurut aku sorry to say sampah semua.